Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Fathul Qorib. Kita sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan sujud sahwi, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pembagian tata cara sholat itu ada 3. Yang pertama ada dinamakan rukun atau fardun, ada yang dinamakan sunnatul af'al, ada yang dinamakan sunnah hayat. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Adapun di dalam mazhab Hambali itu ada dinamakan rukun, ada dinamakan wajib, ada dinamakan sunnah. Dan pembagian ini berdasarkan ijtihad masing-masing ulama mazhab. Nah, ini berpengaruh di dalam masalah sujud sahwi. Jadi pembagian yang demikian ini berpengaruh di dalam masalah sujud sahwi. Kalau di dalam mazhab Hambali, ketika pembagiannya itu adalah rukun, wajib, dan sunnah, maka ada beberapa hal yang menyebabkan disunnahkannya atau diperintahkannya sujud sahwi. Kalau di dalam mazhab Hambali itu, ketika seseorang meninggalkan rukun, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ya kalau disengaja itu sholatnya itu batal, kalau tidak disengaja maka harus melengkapi fardu yang ditinggalkan, rukun yang ditinggalkan, kemudian sujud sahwi. Nah, kalau yang wajib, maka ketika meninggalkannya karena lalai atau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah, kalau ditinggalkan ketika lupa atau sengaja, itu tidak diperintahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini di dalam mazhab Hambali. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu ketika meninggalkan rukun bagaimana, ketika meninggalkan sunnah af'al itu bagaimana, dan ketika meninggalkan sunnah hayat itu bagaimana, insyaallah kita akan bahas. Sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika
membahas rukun-rukun sholat itu ada 18. Ada 18 dimulai dari niyat, kemudian berdiri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumakninah dalam ruku sampai salam, itu dinamakan rukun. Ada yang namanya sunnah ab'ad, yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian kunut di dalam sholat subuh dan kunut di dalam sholat tarawih, witir ketika pertengahan di bulan suci Ramadan. Nah ini sunnah apa? Nah sunnah hayatnya selain itu seperti baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu di dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan sunnah-sunnah hayat. Nah sekarang kalau meninggalkan fardu atau rukun itu bagaimana? Kalau meninggalkan sunnah ab'ad itu bagaimana? Kalau meninggalkan sunnah hayat itu bagaimana? Nah kita akan pelajari. Nah, faslun wal matruku minas sholati salah satu asya. Pasal yang menjelaskan wal matruku, perkara yang ditinggalkan, minas sholati, dari sholat, salah satu asya, ada 3 macam. Yang pertama fardun, fardu, wa yusamma bi rukni aidon, dan dinamakan juga dengan rukun, wa sunnatun, dan sunnah ab'ad, wa hayatun, dan sunnah hayat, wa huma ma'adal fardi, dan sunnah ab'ad, sunnah hayat itu selain daripada fardu. Jadi di dalam masalah sujud sahwi, seseorang itu terkadang lupa kemudian sampai meninggalkan yang fardu. Terkadang lupa sampai meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Terkadang lupa meninggalkan sunnah hayat. Kadang juga ada yang meninggalkan fardu karena sengaja. Ada yang meninggalkan sunnah ab'ad karena sengaja, ada juga yang meninggalkan sunnah hayat secara sengaja. Nah otomatis ketika fardu atau rukun sholat itu ditinggalkan, sunnah ab'ad itu ditinggalkan, sunnah hayat itu ditinggalkan, ini ada konsekuensinya. Nah ini dijelaskan, wa bayyanal musannifu tsalasah, dan pengarang kitab ini menjelaskan 3 perkara ini. Fi qaulihi, di dalam ucapannya. Nah, kita mulai dulu bagaimana ketika rukun atau fardu itu ditinggalkan. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Rukun sholat atau fardu sholat ketika ditinggalkan, la yanubu anhu sujudus sahwi, maka tidak cukup digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu, akan tetapi jika dia ingat, ai al fardhu, yaitu ketika seseorang itu ingat dia itu meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat,
wa huwa fi sholati, sedangkan dia itu masih berada di dalam sholat, atabihi, maka dia itu harus melakukan rukun atau fardu yang ditinggalkan tadi, wa tammat sholatuhu, dan sempurnalah sholatnya. Maka nanti setelah sebelum salam maka dia sujud sahwi. Jadi gambarannya demikian. Ketika seseorang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun sholat, ini ketika dia itu lupa, misalnya lupa. Kemudian ketika dia lupa, nah dia ingat, dan dia ingatnya itu pas saat masih sholat, maka dia segera melakukan fardu yang ditinggalkan tadi. Kemudian nanti sebelum salam itu sujud sahwi. Nah contohnya misalnya ada seseorang itu ketika habis atau selesai membaca selesai surat Al-Fatihah, kan seharusnya ruku, tapi dia langsung sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah kemudian ketika duduk di antara dua sujud, dia ingat dia belum ruku, maka dia itu bangkit, ya, kemudian dia ruku, dia iktidal, kemudian dia sujud. Nah, jadi demikian kalau dia itu meninggalkan salah satu dari rukun sholat, nah maka ketika dia itu ingatnya pas sedang sholat, maka segera melakukan rukun yang ditinggalkan tadi. Kemudian sebelum salam itu adalah melakukan sujud sahwi. Nah misalnya lagi contoh kasus tadi, misalnya ketika dia itu langsung sujud tidak ruku, kemudian ketika sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia berdiri untuk rakaat yang kedua, kemudian dia ingat, ternyata saya belum ruku pada rakaat yang pertama. Maka ketika sudah sempurna berdiri ke rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama itu tidak dihitung. Yang dihitung rakaat yang kedua tadi, dihitung rakaat pertama. Nah itu karena sudah sempurna kembali ke rakaat kedua, maka rakaat yang pertama itu sudah tidak dihitung. Dihitungnya rakaat yang kedua, dihitung rakaat pertama. Nah demikian. Nah misalnya lagi, contoh lagi, kalau dia itu sujud yang pertama itu, ketika sujudnya cuma sekali tok. Nah ketika sujudnya cuma sekali tok, kemudian sudah berdiri, berarti tadi rakaat yang pertama tidak dihitung. Kemudian kalau sudah berdiri, berarti rakaat yang kedua dihitung rakaat yang pertama. Nah, tapi kalau ingatnya pas sujudnya belum berdiri, maka dia itu berdiri melakukan ruku, kemudian iktidal. Nah kemudian tamat sholatuhu, sholatnya sempurna. Nah kemudian kasusnya lagi, au dzakarahu ba'da salami wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas sholati. Nah sekarang kasus yang kedua, ketika meninggalkan rukun sholat, ingatnya itu pas setelah salam. Ya, dia meninggalkan salah satu rukun.
Oh ternyata tadi rakaat pertama saya belum ruku, belum i'tidal, langsung sujud. Tapi sudah salam. Ya sudah salam. Nah, maka di sini dikatakan au dzakarahu ba'da salami, atau seorang yang sholat tadi ingat ada rukun yang ditinggalkan tapi sudah salam. Wa zamanu qaribun, akan tetapi zamanu qaribun, pas waktu dia ingat itu ya pas setelah salam, ya tidak berselang lama itu. Jadi pas lagi setelah salam dia ingat. Nah, apa yang dilakukan? Atabihi, dia langsung bangun, kemudian melakukan rukun yang ditinggalkan tadi, kemudian meneruskan apa yang dia tinggalkan dari sholat. Maka setelah itu sempurna sholatnya. Dan sebelum apakah nanti ada tahiyat lagi? Nah, para ulama mengatakan ada tahiyat lagi. Nanti setelah itu sujud sahwi. Nah, misalnya contoh tadi kan kasusnya ingatnya setelah sholat. Ketika setelah sholat itu baru ingat rakaat yang pertama belum ruku, langsung sujud. Berarti dia itu kan kurang 1 rakaat. Berarti ketika kurang 1 rakaat dia berdiri. Ya, berdiri kemudian menambah 1 rakaat. Ya, dari takbiratul ihram sampai membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, kemudian nanti tahiyat akhir. Nah, sebelum tahiyat akhir yaitu sujud, ya, sujud sahwi. Nah, 2 kali kemudian baru salam. Ini kalau pas ingatnya setelah sholat. Nah, ini wa huwa sunnatun kama sayati, dan hukum dari sujud sahwi adalah sunnah. Nanti akan ada penjelasannya. Lakin ingda tarki ma'murin bihi fi sholati, akan tetapi ketika meninggalkan apa yang diperintahkan di dalam sholat, ya, seperti meninggalkan yang rukun, meninggalkan sunnah ab'ad, au fi'lin manhiyin anhu, atau melakukan perkara yang dilarang di dalam sholat, seperti menambah rukun, menambah ruku, menambah sujudnya 3 kali, berarti nambahnya 1. Nah, ini disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi entah itu dia menambah rukun atau dia itu meninggalkan rukun atau meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, ini yang menyebabkan sujud dianjurkannya sujud sahwi. Nah, tapi tadi yang rukun atau yang fardu tidak cukup, ya, hanya sujud sahwi, tapi harus melakukan fardu atau rukun yang ditinggalkan. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Ini kalau rukun. Nah, kalau sunnah ab'ad itu nanti ada penjelasannya. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah kapan? Ketika meninggalkan yang diperintahkan dalam sholat. Ketika tarki ma'murin, ketika meninggalkan apa yang diperintahkan di dalam sholat. Apa maksudnya?
ketika meninggalkan yang fardu atau yang rukun, atau ketika meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah amal. Nah, atau fi'li manhiyin anhu fiha, atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Contohnya apa? Menambah rukun, ya, menambah rukun seperti menambah ruku, menambah sujud, menambah berdiri lagi. Nah, itu namanya perkara yang dilarang. Jadi sujud sahwi itu disunahkan ketika meninggalkan rukun sholat, ketika meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, atau menambah rukun, ya, seperti ruku ataupun sujud. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana ketika seseorang meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad? Ya, contohnya tasyahud awal. Nah, itu bagaimana? Apakah harus tasyahud awal lagi, atau memang cukup dengan sujud sahwi? Kalau yang rukun kan tadi tidak cukup sujud sahwi, harus apa? Harus melakukan yang ditinggalkan. Nah, tapi kalau sunnah abad bagaimana? Contohnya tasyahud awal. Nah, di sini dijelaskan. Wasunnatu, yang kedua sekarang, yaitu sunnah abad. Intarokahal musalli, ketika seorang yang sholat itu meninggalkan salah satu dari sunnah abad, la ya'udu ilaiha, tidaklah kembali kepada sunnah abad itu ba'da talabbusi bil fardi, setelah beralih kepada yang fardu. Nah, contohnya apa? Nah, di sini contohnya. Jadi sunnah abad itu ketika seseorang meninggalkannya dan sudah beralih kepada fardu yang lainnya, maka tidak perlu untuk melakukan sunnah abad tersebut, cukup dengan apa? Sujud sahwi. Nah, contohnya apa di sini? Faman tarokat tasyahudal awal, maka barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu kan termasuk bagian dari sunnah abad di dalam mazhab Syafi'i. Faman tarokat tasyahudal awal, barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal, masalah contohnya, fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan, dan ketika itu dia ingat pas sudah berdiri pada rakaat yang ketiga, la ya'udu ilaihi, maka tidak perlu untuk apa? Duduk tasyahud awal. Contoh, kalau orang sholat asar, ketika sholat asar kan setelah rakaat kedua kan nanti kan tasyahud awal. Tapi ini enggak tasyahud awal, rakaat ketiga berdiri sudah sempurna. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i, ketika dia itu ingat pas berdiri pada rakaat yang ketiga, tidak perlu duduk untuk tasyahud awal lagi, sudah, karena sudah sempurna berdiri. Ya, tidak perlu duduk untuk tasyahud awal. Nah, kecuali belum sempurna berdiri, ya baru mau bangun itu, ya belum sempurna berdiri, belum baca Al-Fatihah sudah. Artinya baru baru mau, kemudian subhanallah, itu baru. Tapi kalau sudah sempurna berdiri memulai baca Al-Fatihah, la ya'udu ilaihi, tidak perlu untuk kembali ke tasyahud awal, cukup ya nanti dengan sujud sahwi. Nah, bahkan di sini diterangkan
fa in ada ilaihi aliman tahrimahu batalat sholatuhu. Bahkan jika dia kembali ke tasyahud awal, aliman tahrimahu, dia tahu ya bahwasanya kembali itu tidak boleh. Ya kenapa tidak boleh? Kan nambah gerakan. Ya artinya apa? Ketika dia itu kembali sudah sempurna berdiri, nah itu tidak diperbolehkan. Ya, karena ini melakukan gerakan sholat dan dihitung itu sebagai tambahan. Nah, kan sudah, kalau sudah sunnah abad, sudah sempurna berdiri, teruskan. Nah, kalau demikian batalat sholatuhu, sholatnya batal. Nah, au nasiyan annahu fi sholati au jahilan fala tabtulu sholatuhu. Nah, kecuali kalau dia itu apa, tidak tahu hukum. Ya, kalau orang nggak tahu hukum atau lupa, nah itu tidak masalah, tidak batal sholatnya ketika apa? Ya kembali ke tasyahud awal. Tapi kalau dia tahu hukum bahwasanya kalau sudah sempurna berdiri itu ketika meninggalkan sunnah abad, ya sudah, tidak usah kembali melakukan sunnah abad yang ditinggalkan. Nah, maka kalau dia tidak tahu, tidak batal sholatnya. Wa yalzamuhu al-qiyamu inda tadzakkurihi. Maka dia wajib berdiri ketika dia ingat. Maksudnya demikian. Ketika seseorang itu sudah sempurna berdiri di rakaat ketiga, kemudian dia itu apa? Ya kelingan. Nah, setelah itu saya belum tahiyat awal, dia langsung duduk. Nah kemudian dia mengatakan apa? Dia tahu kalau duduk ini kayaknya tidak boleh nih, harus berdiri lagi ketika dia itu ingat. Nah jadi intinya kalau meninggalkan tasyahud awal, kalau sudah sempurna berdiri itu tidak perlu kembali untuk melakukan tahiyat atau tasyahud awal. Nah ini wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imamihi. Akan tetapi kalau posisinya, nah ini posisinya jadi makmum, posisinya jadi makmum, imamnya sudah berdiri di rakaat yang ketiga, imamnya tidak tasyahud awal, imamnya langsung duduk tasyahud awal, makmumnya bagaimana? Nah kalau tadi kan tidak perlu. Nah ya sudah, kalau dia jadi makmum yang ngikutin imam. Nah ngikutin imam ini kalau dalam sunnah. Nah beda kasusnya dengan ketika dia itu menambah rukun. Ya, ketika dia itu menambah rukun. Contoh pada rakaat yang keempat pada sholat asar seharusnya kan tahiyat akhir, imamnya apa? Berdiri, berarti rakaat yang berapa? 5. Kan nambah berarti. Makmum tahu imam itu salah, sudah diingatkan subhanallah. Ya, tapi imamnya apa? Imamnya kan ya. Ketika imam itu rakaat kelima, makmum tahu, terus posisinya makmum bagaimana? Nah, ini ada dua keadaan. Yang pertama itu tidak mengikuti imam, kemudian nunggu sampai imam itu apa? Tahiyat akhir, kemudian baru salam bersama imam. Itu yang pertama. Ya. Kemudian atau yang kedua, udah niatnya mufarokoh saja, artinya si makmum salam duluan, diniatkan mufarokoh. Itu boleh. Jadi ini iya. Jadi demikian. Itu diterangkan itu di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i demikian. Jadi
kalau menambah rokaat, menambah rukun, ya tadi contohnya ketika sholat asar rokaat yang keempat, imamnya berdiri, ya diingatkan enggak dengar, ya. Kemudian ketika diingatkan enggak dengar, ya sudah. Artinya makmum itu ada dua pilihan. Dia itu duduk ya, menunggu imam itu tahiyat akhir. Justru kalau si makmum tahu imam itu menambah rukun, kemudian dia mengikuti, makmumnya ini batal. Kenapa? Dia itu tahu, ya, tahu imamnya salah, tahu imamnya menambah rukun, tapi makmumnya ikut-ikutan. Nah, ini makmumnya itu apa? Batal sholatnya. Nah, maka ada dua pilihan. Yang pertama, si makmum itu duduk sampai menunggu imam tahiyat akhir, atau yang kedua itu mufaroq. Demikian. Nah, atau misalnya ini kalau makmumnya ikut bersama imam dari takbiratul ihram. Nah, sekarang kalau misalnya makmumnya tahu imamnya itu apa? Nambah satu rakaat. Tapi makmumnya masbuk. Ya, makmumnya dia itu ikut berdiri. Ya, ikut berdiri berarti bagi makmum rakaat keberapa? Keempat, ya. Jadi nanti ikut bersama imam, sholatnya sudah tidak nambah lagi rakaat. Iya. Tapi bagi makmum yang ikut sholat dengan imam pada takbiratul ihram, berarti kan sudah 4 rakaat. Ya. Nah, sekarang kasusnya kalau makmumnya itu ya masbuk ikut imam pada saat rakaat kedua, berarti kan ketika imam itu berdiri nambah rakaat yang kelima, berarti makmum ikut. Bagi si makmum rakaat yang keempat. Demikian penjelasannya itu. Nah, jadi kalau memang dari awal ikut bersama imam, kalau imamnya itu nambah 1 rakaat, makmum tahu, jangan ikut-ikutan imam. Ya, duduk saja nunggu sampai imam itu balik ke rakaat ke tahiyat yang akhir. Nah, ini kasusnya demikian. Kalau imam salah itu kalau nambah rukun jangan ikut, bagi si makmum nunggu. Ya, itu. Kalau malah ikut nanti tambah batal salatnya. Nah, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Akan tetapi ketika seorang itu meninggalkan sunnah ab'ad, maka tidak perlu dia itu kembali melakukan sunnah ab'ad itu, akan tetapi dia itu sujud sahwi. Fi surati adamin audi, di dalam kasus ketika dia tidak kembali, al-audi nasian, atau dia kembali tapi dia itu lupa. Artinya ini yang kedua, kesimpulannya kalau seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, maka tidak perlu dia kembali melakukan sunnah ab'ad tersebut, cukup dengan sujud sahwi. Wa aradal musannifu bisunnati huna al-ab'adu asittata, dan yang dimaksud sunnah di dalam ucapan musannif itu adalah sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad itu? Wahia, ada 6. Yang pertama at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Jadi ini sunnah ab'ad. Pertama tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduk untuk tasyahud awal. Yang ketiga wal kunutu fi subhi, kunut di dalam sholat subuh, ini di dalam mazhab Syafi'i.
Wa fi akhiril witri fi nisfi tsani min Ramadan, kunut pada sholat witir di pertengahan yang kedua pada bulan suci Ramadan. Maksudnya kalau seseorang dia itu jadi imam, kemudian dia itu mengikuti mazhab Syafi'i, pas sholat subuh dia itu tidak kunut atau lupa kunut, maka ini disunahkan untuk sujud sahwi. Tidak perlu kunut lagi, tidak. Jadi ketika dia itu sudah di sholat subuh, sudah iktidal, setelah iktidal kemudian sujud, dia lupa nggak kunut, tidak berdiri untuk kunut, tidak, teruskan saja sholatnya. Nanti ketika sebelum salam dia itu sujud sahwi. Ini bagi yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Atau misalnya orang sholat munfarid sendirian, ketika orang itu sholat sendirian dan mengikuti mazhab Syafi'i di dalam kunut, dia itu lupa tidak kunut, maka dia itu sujud sahwi. Tapi kalau posisinya jadi makmum, ketika imamnya itu tidak kunut, sedangkan dia itu adalah mengikuti pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i yang harus yang kunut, maka kalau imamnya tidak kunut, ya sudah ngikuti imam saja, ya tidak usah dia itu sujud sahwi, tidak. Kalau dia itu makmum, iya. Kalau misalnya imamnya tidak kunut, makmumnya dia itu kunut, terus bagaimana? Ya makmumnya ngikutin imam, tidak usah kunut dan juga tidak usah sujud sahwi kalau posisinya jadi makmum. Kecuali kalau posisinya dia jadi imam, kalau posisinya dia itu sholat sendirian. Kalau jadi makmum ya sudah, nggak usah sujud sahwi. Ya, nggak usah sujud sahwi. Kalau posisi jadi jadi makmum, ngikutin imam saja. Kalau imamnya nggak kunut ya sudah, nggak usah kunut dan juga tidak sujud sahwi. Tapi kalau posisinya dia sholat sendirian, dia itu meninggalkan kunut, maka di sini ya disunahkan untuk sujud sahwi. Nah itu. Wal qiyamu lil kunuti, dan yang keempat berdiri untuk kunut. Was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir, dan bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ini namanya sunnah ab'ad, ada 6. Apabila ditinggalkan ya cukup sujud sahwi saja, tidak perlu untuk kembali melakukan sunnah ab'ad. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduk untuk tasyahud awal, yang ketiga adalah kunut subuh dan kunut witir pada saat pertengahan yang kedua bulan suci Ramadan, yang keempat berdiri untuk kunut, yang kelima membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, dan yang keenam membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Ini sunnah ab'ad. Nah sekarang berikutnya, bagaimana ketika seseorang meninggalkan sunnah hayat? Ya sunnah hayat contohnya apa? Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau di dalam mazhab Hambali ini termasuk wajibatus sholat, wajibnya sholat. Maka ketika di dalam mazhab Hambali, ketika ruku kemudian membaca subhana rabbiyal a'la, maka dia itu sujud sahwi karena salah.
Tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak perlu sujud sahwi. Misalnya kalau di dalam mazhab Hambali, ketika bangun dari ruku, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, tidak mengucapkan Sami Allah. Kalau di dalam mazhab Hambali, dia itu sujud sahwi. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, ini termasuk sunnah hayat yang tidak perlu sujud sahwi. Nah ini apa namanya, demikian. Wal hayatu. Dan yang ketiga adalah sunnah hayat. Bagaimana kalau ditinggalkan? Wal hayatu dan sunnah hayat katasbihati seperti tasbih. Tasbih itu mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Wa nahwiha dan yang semisalnya mimma la yujbaru bisujudi yang tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. La ya'udu maka tidak perlu kembali al-musolli orang yang sholat ilaiha kepada sunnah hayat yang ditinggalkan. Ba'da tarkihi setelah meninggalkan sunnah hayat. Wala yasjudu li sahwi anha maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau misalnya ketika ruku membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian tidak, kan berarti kan salah doa. Ya, berarti dia itu meninggalkan sunnah hayat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak perlu untuk sujud sahwi, karena ini bagian daripada sunnah hayat. Nah, sawa'un tarokaha amdan aw sahwan, sama saja baik itu meninggalkannya karena sengaja atau tidak sengaja. Kalau sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu ngulangi lagi. Misalnya kalau orang setelah baca Al-Fatihah itu langsung ruku, baca surat setelah Al-Fatihah itu kan sunnah hayat, tapi ini baca surat Al-Fatihah langsung ruku, maka ini tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu kembali untuk baca surat, itu tidak perlu. Nah, baik ditinggalkannya sengaja atau tidak sengaja, maka ini tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini di dalam di dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau baca di dalam sujud bacanya subhana rabbiyal azim, itu kan kadang kasusnya demikian. Ya, ketika sujud bacanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika ruku bacanya subhana rabbiyal a'la. Ketika bangun dari ruku bacanya Allahu Akbar. Jadi ini adalah sunnah yang tidak perlu, tidak perlu sujud sahwi dan juga tidak perlu diulangi. Kalau di dalam mazhab Hambali itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Nah, ini kalau dalam mazhab Hambali itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak perlu. Nah, berikutnya ini biasa kalau orang-orang yang sholatnya itu sendirian itu biasanya sering ragu-ragu. Ketika sholat asar atau sholat duhur yang 4 rakaat, biasanya kalau sudah rakaat ketiga itu ragu-ragu. Kayak mister apa-apa. Kan sering itu. Maka di sini dikatakan wa idza syakkal musalli fi adadi ma atabihi min rakaati kaman syakka hal sholat salasan aw arba'an bana 'alal yaqini wa huwal aqal. Jadi kesimpulannya kalau memang ragunya ini 3 atau 4, pilih yang paling sedikit. Oh, berarti saya baru 3 rakaat.
Ini saya 2 apa sudah 3? Ya pilih yang paling kecil, yaitu 2, dan itu yang paling diyakini. Biasanya orang sepuh ngoten. Ya, jadi kalau ragu-ragu sudah berapa rakaat, 3 atau 4, pilih yang paling kecil, 3. Ini sudah 2 atau 1, pilih yang paling kecil, baru 1 rakaat. Nah, itu namanya banyak Anda yakin, ya. Cari yang paling yakin adalah apa namanya, yaitu rakaat yang paling sedikit. Nah, tapi insyaallah nanti rinciannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nggih wonten sarapan nggih.